Yang tadi ada yang muntah, mau muntah ada? Ada? Ada yang merasa mual? Ada yang mual ya. Nah sekarang coba ibu berpasang-pasangan sama bapaknya juga yang mual. Yang mual itu dibantu. Yang mual dibantu. Nah sekarang yang ibu maupun bapak yang ada mual, bukan hanya mual, atau sakit di kepalanya, atau berat di punggungnya, panas, itu dipegang di kepalanya. Itu berpasang-pasangan. Coba cari pasangannya masing-masing. Nah sekarang saya ingin mengajarkan ibu dan bapak sekalian yang meruqyah temannya. Yang meruqyah temannya, yang bacakan temannya. Karena kalau seandainya sudah dibantu dengan teman, itu powernya double. Dia ruqyah diri sendiri juga, dibantu sama temannya. Barangkali nanti doa temannya yang memberikan pengaruh yang baik. Doa temannya yang memberikan pengaruh yang baik. Nah sekarang cari pasangan temannya. Misalnya tanyakan, saya sakit di bagian apa? Kamu di bagian apa sakitnya? Di bagian sini. Suruh pegang. Kalau nangis, pegang di kepalanya. Nih ada yang mau nangis, itu menangis bisa faktor kesedihan yang mendalam. Syaitan bisa disebabkan menangis itu disebabkan karena syaitan. Pegang di kepala. Kalau yang di punggung, pegang di punggung. Ya. Pegang di punggung. Yang merasa panas dipegang. Nanti ganti-gantian. Diusap. Berarti bapak-bapak nyaman ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada medisnya, pegang medisnya. Ada non medisnya, pegang medisnya. Itu terasa nanti insya Allah punya pengaruh. Pegang. Tadi perutnya, di kakinya, yang penyakit yang kita punya. Bismillah. Kan tadi kan gak kesurupan lagi kan? Itu disebabkan karena sudah terkontroling jiwa. Jadi orang sebenarnya kesurupan itu disebabkan karena jiwanya tidak terkontroling dengan baik. Ya, makanya setan yang mengambil alih. Tapi kalau dia mampu controlling dengan power iman, itu tidak kesurupan. Setan yang melemah. Makanya itu tinggal nanti didorong keluar sendiri. Nah, baik ya, kita coba diusapkan di wajahnya, di tempat mana yang sakit. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang bisa ibu bacakan. Nabi Muhammad biasanya kalau ada teman yang sakit, itu sering bacakan, lafazkan Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau bisa dengan baca doa as'alullaha rabbal arsyil azim ayyashfik. Itu kan. As'alullaha rabbal arsyil azim ayyashfik. As'alullaha rabbal arsyil azim ayyashfik. Ini hadis-hadis. Atau membaca hadis yang lain, bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli da'i udhik wa min kulli nafsin aw aminin hasilin Allah yashfik. Ini kalau mau yang menggunakan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Nah sekarang kita baca yang pada umumnya kita hafal, surah Al-Fatihah. Nah terserah ibu mau ulang berapa kali pun boleh. Semua ayat boleh kita pakai. Kita hafal yang pada umumnya surah Al-Fatihah saja. Ya bu ya. Nah coba kita ulang lagi. Kita mulai bu ya. Semuanya kita mulai istighfar dulu. Kita istighfar kembali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Fokuskan lagi jiwa kita, fokuskan batin kita, fokuskan niat kita agar kita ini insyaallah sehat, sehat zahir kita, sehat batin kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Yang tadi ketika Al-Quran dibacakan, yang punya respon perubahan yang sangat kuat, coba angkat tangannya. Ada perubahan nggak? Ada merasa ringan, ada merasa tiba-tiba mudah dikendalikan jiwanya. Yang berat tadi, berat badannya, datang kemari berat, sekarang sudah agak-agak ringan gitu. Itu agak lemah ya. Jadi biasanya kalau orang gangguan setan, itu fisik itu pasti akan terasa lemah. Jadi kalau habis ruqyah ini nggak apa-apa, fisiknya lemah, maka solusi yang baik setelah itu dia bisa nanti meminum dengan bisa dicampur dengan minum madu. Minum madu. Madu kalau bisa madunya juga diruqyah. Madunya juga diruqyah karena itu stamina kita itu telah dipakai sama syaitan. Coba saya mau cerita dulu lah. Yang tadi gangguan ini untuk menjadi i'tibar sama kita semuanya. Ya misalnya ada yang mau saya tanya-tanya gitu, yang di belakang yang merasa gangguan tadi, saya mau tanya-tanya ini, boleh tidak? Yang di belakang, saya mau tanya tentang terkait dengan apa faktor dan respon penyakit yang dialami selama ini. Bisa? Yang di belakang? Bisa ya? Kalau ada speakernya, ada mic-nya, Pak. Jadi itu gangguan yang tadi yang ibu rasakan itu sebenarnya gangguan syaitan yang harus kita tutup celahnya. Dan faktornya dia masuk itu yang tahu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Makanya konsultasi. Saya ini gangguannya karena apa? Saya tidak tahu kalau sebelum saya cerita. Kalau misalnya faktornya disebabkan, ada yang berlubang ventilasinya, tutup ventilasi. Karena sehebat apapun ibu meruqyah dirinya, membacakan ayat, kalau pintunya masih terbuka, itu tidak akan bisa selesai persoalannya. Artinya kita yang punya rumah, yang bisa tutup pintu rumah adalah punya rumah itu sendiri, tidak bisa orang lain. Ya Bu ya. Jadi nanti ibu pelajari saya ini sebenarnya punya gangguan apa selama ini, apa sebabnya. Apakah sebabnya karena saya sering sedih, apakah sebabnya sering marah, apakah saya ini ibadahnya kadang mandang remeh. Itu semuanya dirubah. Caranya gimana? Bertobat sama Allah, minta Allah tutupkan kita ini punya kelemahan. Jadi seperti itu. Yang tadi yang ibu-ibunya yang ada perasaan gangguan ada berapa orang? Coba angkat tangannya. Ada berapa orang yang merasa gangguan berat, panas dan lain sebagainya? Itu angkat aja tangannya. Ada berapa orang? Ramai ya. Itu nanti yang bapak-bapaknya ada. Bapaknya ada ya.
Jadi nanti yang ini insya Allah mudah dikendalikan dirinya. Nanti itu dirutinkan itu Pak, Ibu semuanya insya Allah kalau Ibu amalkan sebagaimana yang tadi kami sampaikan ini, itu penyakitnya insya Allah hilang. Tidak payah Ibu, Bapak pergi ke dukun nanti minta tarif lagi. Jadi ini kita sendiri bisa bacakan, rutinkan. Nah terakhir yang ingin kami sampaikan, jadi Al-Quran juga menyebutkan tentang pengobatan-pengobatan. Misalnya, cukupkah dengan Al-Quran? Kan Al-Quran juga mensupport, misalnya ada zaitun, ada habbatus sauda syifa min kulli da, ada tentang madu. Itu apakah cukup dengan Quran? Tentu ayat-ayat yang dianjurkan pengobatan, misalnya dengan pengobatan madu, habbatus sauda, kemudian zaitun, buah tin dan seterusnya, itu juga akan membantu kepada diri kita. Apalagi itu sudah diruqyah. Sebaiknya kalau yang gangguan tadi ini maupun medis dan non medisnya itu dibantu dengan buah-buahan ataupun minuman-minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya juga dengan dibacakan Quran. Contoh misalnya kami sudah mempraktekkan, itu ada madu yang kami memang fokus untuk ruqyah. Ada madu ruqyah, bisa diambilkan itu satu. Jadi kami contohkan ini. Misalnya Ibu punya apa saja, mau menjadikan obat anjuran Al-Quran sebagai alternatif kesembuhan bagi Ibu. Jadi ini misalnya madu. Madu ini setuju nggak semuanya jadi obat? Setuju. Dalam hadis Nabi SAW, madu ini adalah penyembuh bagi segala penyakit. Penyembuh bagi segala penyakit. Dan kalian Al-Quran penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, dan kalian punya dua penyembuhan, Al-Quran dan madu. Nah, madu ini misalnya terserah, bukan berarti kami promosi Ibu ya. Jadi kami sampaikan. Jadi madu ataupun buah zaitun ataupun habbatus sauda dan sejenis lainnya, Ibu buka, tutupnya sebagaimana saya meruqyah air tadi. Sebagaimana meruqyah air tadi. Dan itu efeknya jauh lebih kuat, lebih power daripada Ibu langsung beli madu langsung minum. Kalau madunya sudah diruqyah, dibacakan Quran, terserah Bapak yang membacakan Al-Quran, semuanya punya efek. Tergantung ketakwaan Bapak kepada Allah, maka semakin kuat ketakwaannya, maka semakin kuat power madu yang Bapak minum. Jadi itu madu akan berefek kepada dirinya, insya Allah, penyakit-penyakitnya. Dan ini madu yang kami ruqyah, dan alhamdulillah ini madu kami sampaikan banyak sekali yang membantu kaum muslimin wal muslimat, khususnya yang mereka punya penyakit, terserah penyakit baik medis maupun non medis. Dan ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa juga memberikan manfaat kepada bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau mau butuh madu yang ini. Adapun kalau mau beli madu yang lain, silakan. Ruqyah sendiri, bacakan ayat sebagaimana yang kami bacakan, ajarkan tadi. Demikian ya bapak-bapak ibu semuanya ya, karena suara ini habis juga ini. Dari jam berapa? Dari jam ini habis maghrib. Mungkin itulah yang mungkin dapat kami sampaikan. Jadi madu itu sudah diruqyah? Sudah diruqyah. Nama madunya madu ruqyah syifa sudur. Nanti bisa beli sama rekan kami Ustadz Adri, harga satu botol 85.000, 500 gram. Kalau misalnya ibu punya penyakit, minum madu ini mudah-mudahan bisa terangkat. Niatkan saja penyakit apa, insya Allah. Kami nggak masang terlalu mahal, 85. Tapi nggak perlu diruqyah lagi. Ini bisa, kalau mau diruqyah bisa, tak pun diruqyah sudah diruqyah. Karena ini sudah kami ruqyah bersama dengan ustadz yang lain juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Kemudian kalau misalnya ada gejala penyakit berat rasanya ibu menyelesaikan persoalannya, saya ini punya sudah meruqyah nih, terasa berat, ibu bisa jumpai kami tidak pasang tarif jumpai, tapi waktunya itu Sabtu, Ahad dan malam, karena kami Senin sampai Jumat mengajar, pagi sampai sore.
Kalau mau dibantu itu jadwalnya malam, kemudian di Sabtu dan Ahad di Rimbo Panjang, atau bersama dengan rekan kami ini Adri untuk bantu menuntaskan gejala gangguan ibu. Bisa datang. Mengenai tarif, kami tidak memasang tarif. Nah, terserah ibu mau kasih tak menjadi apa-apa. Baik, demikian barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga mendatangkan manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.